Kita duduk nyari sendiri. Setelah itu among tamu tuh banyak, bahkan berseragam. Tapi among tamu ndak fungsi gitu loh, jagongi we ora gitu loh. Karena misalnya nggak ada yang jagongi, ya makanan itu yo gak ono sing manggakne. Nah, terus setelah itu ada sekali waktu ada yang manggakne kita suruh minum. Di situ ada botol, mohon maaf saya bukan mau dalam artian promosi nggak, di situ ada ini Sprite sama Coca-Cola atau Fanta, botol besar. Tapi di situ tidak ada gelasnya yang masih bersih. Gelasnya itu sudah bekas orang gitu loh. Kita dimanggakan, Pak, monggo unjukane loh. Tapi di situ nggak ada gelas gitu loh. Adanya gelas bekas. Berarti apa? Ya secara tata krama tetap nggak benar gitu loh. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channelnya kami hormati. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, bagi orang Jawa tentunya harus saban sinaban. Yen gelem disabani ya kudu gelem nyobo. Saban ya gelem kudu sinaban. Yen gelem dadi dayoh ya kudu gelem ditamani dayoh. Dadi ora enggak cuma sekedar kita seneng didatangi ya, disobo kanca rowang nggih, tapi kita pun juga harus mau sinaban. Karena itulah kita siap untuk diundang oleh anggota kita kemanapun. Sehingga kita ada video waktu kita di Bali, ada video waktu kita di Lombok, ada video ketika kita di Suranadi, ada video ketika kita di Cilacap, ada video ketika kita di Tulungagung dan lain sebagainya. Begitu juga saat ini. Kita saat ini di salah satu anggota kita, ya bukan salah satu ya dua, karena suami istri ini, Pak Giono sama Bu Nani. Ini di rumahnya beliau, yang juga beliau mendirikan paguyuban seni budaya. Paguyuban seni budaya Honolaras. Di sini ada banyak gamelan ya. Karena memang paguyuban Honolaras ini ada campur sarinya. Ada wayang wong, wayang orang, ada wayang kulit, ya. Ada kerawitan, ada tari-tarian, dan macam-macam. Nah, ternyata di dalam ajaran Jawa, di dalam budaya Jawa itu ada etika, ada tradisi bagaimana kita menerima tamu. Dan bagaimana kita sebagai tamu. Nah. Orang Jawa mengenalnya lebih keren dengan istilah itu. Ketika ada dayoh, ada tamu itu tradisinya apa? Gupuh, aruh, lungguh, suguh. Suguh itu terakhir, jangan dibolak-balik gitu loh. Kenapa? Karena orang Jawa sejak dulu tidak pernah serakah. Orang Jawa tidak pernah berkonsep hidupnya itu hidup untuk makan. Tetapi orang Jawa itu berkonsep bukan hidup untuk makan, tetapi orang Jawa berkonsep makan untuk hidup. Ini sehingga kenapa suguh itu ditaruh di belakang. Bahkan masa kecil saya diajari oleh orang tua saya. Engko nek mertamu yang ditakoni maem ngomong tasik wareg masih kenyang, tasik tuwuk ya. Walaupun perut kita keroncongan lapar. Kenapa? Karena orang Jawa itu rasa pangrasa.
Tetapi tentunya yang didayoi, apalagi sampai ngundang dayoh gitu loh. Wong ketika kita didayoi saja kita harus gupuh, aruh, lungguh, suguh. Suguh ditaruh di belakang suguh ini. Tetapi akan menjadi sebuah rasa malu ketika kita didayoi itu tidak mampu memberikan suguh. Dan si dayoh juga akan merasa malu kalau ketika dia bertamu ini terkesan serakah, terkesan orang Jawa itu misalnya ngeragas, ya, malu di situ. Padahal ini tamunya tak diundang gitu loh, misalnya tanpa semayanan teman itu datang. Apalagi kalau sampai kita ngundang tamu. Saya beberapa kali melihat hilangnya tradisi terima tamu ini. Padahal dia ngundang. Ya. Entah itu orang punya hajat, punya gawi, ya, mantu, sunatan, dan sebagainya. Atau bahkan saya sangat miris sekali, sangat prihatin ketika ada seorang, katanya kelompok penggiat budaya. Dia membuat acara. Ya. Nah, di undangannya tertulis istilahnya itu mangan diwi-diwi gitu. Jadi, makan membahas sendiri atau ditulis konsumsi bayar diwi-diwi gitu. Karena dia ngundangnya di rumah makan atau di kafe gitu. Ditulis di situ konsumsi bayar diwi-diwi gitu. Nama? BDD. Oh iya, istilahnya BDD. Saya membaca ini malu saya. Loh, ini katanya penggiat budaya. Dia mengaku seniman. Dia ngundang acara katanya membuat sarasean. Tapi di situ ada tulisannya konsumsi BDD. Ini kan sudah hilang tradisi Jawa. Ini kalau orang awam ya, atau orang yang bergerak tidak di budaya ya, kita maklum. Nah, kemarin saya membaca ini seorang seniman, tidak perlu saya sebut kotanya ya, mengadakan sarasean di kafe, konsumsi bayar diwi-diwi lah. Ini kan merusak budaya kita. Nah, nanti akan kita bahas, pemirsa silakan kondo takon ya, tentang hilangnya tradisi Jawa terima tamu. Karena kita sering bahkan beberapa kali Mas Puji mendampingi saya itu, kita diundang sebagai pembicara. Ada suratnya resmi, diminta jadi pembicara. Sampai sana, kita pembicara sudah tidak dikasih BBM, makan pun tidak ada gitu loh. Benar nih, ya ini kan miris gitu loh. Ya di Tulungagung, ya di Kediri, bahkan yang ngenes tuh di Kediri yang sono itu kita udah berangkatnya karena perjalanan kan 4 jam. Kita berangkat pagi, belum makan kita, sampai sana nggak dikasih makan. Mereka makan seperti kita ditilapke. Acara selesai jam berapa? Jam 10 kalau nggak salah, kalau nggak jam 11. Kita pulang, warung banyak yang tutup. Akhirnya kan kita kelaparan sampai rumah jam 1, jam 2 pagi gitu. Lah ini kan ini yang kita prihatin, ini loh penggiat budaya. Sudah tidak lagi berbudaya. Nah, ini kan miris kan. Nah, silakan nanti para pemirsa kondo takon ya. Kita menyampaikan ini bukan karena kita ini istilahnya emosi, karena kita istilahnya kita dilecehkan, wis diundang jadi narasumber, BBM nggak dikasih, makan pun nggak dikasih gitu loh. Kok ya nemen gitu loh. Nanti kondo takon. Nah, ini sebelum kita bahas, ini Mas Anton mau nyoba nembang lagi. Para pemirsa mohon didoakan supaya Mas Anton tuh lama-lama pinter mau copat gitu loh. Nah, ini yang penting berani dulu. Nah, silakan Mas Anton ya. Rahayu.
Asmaradana. Nggih, Asmaradana. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tulak sandang kalawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabarna rimo matur nuwun. Rahayu. Matur nuwun Mas Anton. Nah ini nyanyi sekarang nembang, monggo. Rahayu. Bapak Ujo renteng-renteng kaya kalung dawa kaya ula pencokan wesi miring sing disapa si pucung turut kutha Bapak Pucung. Nanti Mas Anton saya suruh nebak ini nanti. Dudu watu, dudu gunung. Sapa muning alas ngoni-ngoni sang bupati. Prating leno si pucung lembean krono. Rahayu, matur nuwun Bu Nani. Nah, sekarang coba ini kan kita sambil belajar ini. Nah, pemirsa silakan nebak juga ini Mas Hadi. Ayo Mas Anton, tebakannya apa? Pucung itu kan badean gitu loh. Pucung pertama apa? Yang kedua apa? Coba ayo Mas Hadi. Hah? Ayo. Hah? Wah, yang kedua apa? Gajah itu. Gajah, ya benar. Yang pertama enggak tahu. Enggak tahu. Mas Doni. Oh, yang pertama tadi kereta api. Masih miring. Masih miring, rel sepur. Jadi, ini kembali kita tegaskan lagi, kita tekankan lagi, kita garis bawahi bahasanya pucung ini adalah tembangnya anak-anak. Jadi selalu berbentuk badean, cangkriman, ya. Ini kan untuk pembelajaran, untuk pasinaon, untuk anak-anak. Lah kok sekarang diartikan pocong itu, ini kan benar-benar pengkaburan sejarah gitu loh. Dan anehnya yang mengkaburkan tadi malah penggiat seni budaya Jawa, teman-teman mau copat gitu loh. Yang rusak budayanya dhewe kok seneng gitu loh. Ayo sing bener gitu loh. Pucung ini tembang untuk anak-anak. Pucung ini memang anak-anak gitu loh, karena pucung itu pucung, kuncung ya. Ini saya dulu masih kecil, saya pernah ngalami di pucung itu, di kuncung. Ya. Potongan pucung. Iya. Ya. Jambul ya. Kalau usianya Mas Hati enggak tahu pernah ngalami enggak itu di kuncung, di pucung ya. Karena memang itu anak-anak. Nah, ketika sang manusia itu semakin tua ya, orang sekedar tuwek menjadi tua ilmu pengetahuannya itu terus dikuncung gelung, akhirnya simbol Brahmana. Kalau seorang seorang belum
dewasa atau belum tua ilmu pengetahuan ini kawruwe, kok kuncungnya digelung, sebenarnya dia malu pada dirinya sendiri. Kalau ada kita melihat ya, kadang-kadang saat ini kan ada tren juga nih Mas Doni, anak-anak muda ya yang nggak ngerti filosofi tentang kuncung gelung, rambutnya kan panjang, terus digelung gitu ya. Tapi melihat sesuatu itu, mohon maaf, dia masih serakah. Di Pasamuan, di Sarasen gitu ya, makannya geragas serakah. Ini seharusnya malu pada dirinya. Terus dia masih suka bicara kasar, kotor. Nah ini kan dia harus malu. Kalau seperti itu ya jangan dikuncung gelung dulu. Biarkan riap-riap kayak Mas Anton ini dulu gitu loh. Nah, kita harus tahu diri gitu loh. Atau mohon maaf, dia kuncungnya digelung. Nah, terus setelah itu dia masih suka berbicara kotor, kasar. Terus dia mohon maaf, dia masih kadang-kala mohon maaf ya, istilahnya menggoda istri orang. Atau bahkan mohon maaf kadang-kadang suka nonton film BF, nah ini harus malu gitu loh. Berarti apa? Belum tua kaweruwe, belum tua spiritualnya gitu loh. Untung saya buta sehingga nggak bisa kuncung gelung saya. Yeah. Nah kita kembali ke tema kita, bahasan kita, hilangnya tradisi Jawa dalam terima tamu. Ya. Ini saya punya pengalaman pribadi. Ya, tadi kan sempat kita bahas karena kebetulan bersama-sama kita sudah diundang jadi narasumber sampai sana, gupuh ora ono, ya, gupuh ora ono, aruh ora ono, lungguh ora ono, ya. Lungguhe dadak ngenteni wong-wong jeber napa? Jeber terpal ya. Nah, nek ora niat dadi ngenekne acara ki mbok rasa ngenekne acara gitu loh. Bahkan tempat duduk kan banyak yang bawa sendiri-sendiri itu. Golek koran tinggi lungguh ya, ora niat gitu loh. Terus setelah itu muncul kabar burung, entah bener entah tidak, katanya panitianya cari untung masing-masing. Nah, kan malah memperjelek citra budaya gitu loh. Nah. Jadi gupuh ora ono, aruh ora ono, lungguh ora ono, suguh ora ono. Nah, ini yang pengalaman kita sebagai organisasi karena saya bersama ke sana bareng-bareng teman-teman. Ya waktu itu ada Mas Puji, terus ada Bu Nani, Pak Giono. Ya. Untung waktu itu Mas Hadi nggak ikut itu. Wah, ikut langsung kurun dadak. Nah, saya juga punya pengalaman gini, ini baru saja. Saya ini diundang oleh teman. Ya. Di situ di undangannya tertulis ada campur sari. Ada wayang. Berarti ini orang ini kan senang budaya ini. Ini bubuan orang mantu. Saya datang sama nyonya saya. Di situ banyak sekali penerima tamu, among tamu. Tetapi among tamu ini tidak fungsi. Kita masuk ya, misalnya tempat duduk ya nyari-nyari sendiri. Ya. Setelah itu tuh kita duduk pun among tamu tadi, penerima tamu tidak menjagongi. Tidak seharusnya bagaimana among tamu itu yang mempersilahkan, mempersiapkan lungguh. Jadi enten gupuh ya, gupuh ketika ada tamu. Nah, ini banyak sekali tapi ini masih mendingan dalam artian di desa-desa itu atau kadang-kadang di gedung bagi orang kaya. Ini kadang-kala dalam artian masih mendingan karena saat ini banyak juga orang punya hajat itu tidak mempersiapkan among tamu. Lebih ngeri lagi ini. Ya. Seharusnya apa? Dipersiapkanlah among tamu. Nah, among tamu tadi seharusnya ada di briefing. Ya, di briefing nanti yang membriefing ya seharusnya ketua panitia. Ya. Saya jadi teringat ya di desa saya ini walaupun desa
itu setiap ada orang punya gawe ini dibentuk panitia. Jadi yang punya gawe ini bener-bener rojo sedino gitu, karena semuanya ada panitia yang ngurusi. Tapi kalau selama saya di Malang ini saya lihat jarang ada dibuat panitia kecuali orang yang kaya gitu. Sebagai contoh waktu saya ikut jadi panitianya Bupati Malang mantu ya, ini orang kaya. Tapi kalau di desa-desa tidak ada lagi itu tradisi membuat panitia. Ya. Panitia itu bahasa Jawa loh. Loh, ternyata leluhur kita tuh sudah memiliki peradaban yang begitu hebat loh. Jadi mau punya gawe itu dibentuk panitia. Ini bagian misalnya Jayengan. Ini barangkali sudah nggak kenal Jayengan. Jayengan itu tempat yang bagian yang membuat minuman. Jayengan. Ya. Terus bagian bagian pedaringan, ya. Beras. Sing tungguk pedaringan ini mesti biasanya piantun yang sudah sepuh perempuan. Ya. Terus bagian tempat kue. Ya. Jadi ketika ada tamu, ini among tamu itu wis gupuh, manggake, monggo. Setelah itu mencarikan tempat duduk. Nah, kalau sekarang itu kan enggak ada, kadang-kadang kita datang langsung suruh makan. Jawa enggak, tata krama harus ada seharusnya gitu loh. Kayak gupuh, ya. Setelah itu aruh, among tamu itu jagongi. Ya. Saya ini baru aja beberapa hari yang lalu, saya pikir ini wah yang punya gawe itu seneng seni Jawa karena ada campur sarinya, ada wayang kulitnya. Ya. Kita duduk nyari sendiri. Setelah itu among tamu tuh banyak, bahkan berseragam. Tapi among tamu enggak fungsi gitu loh, jagongi we ora gitu loh. Karena misalnya enggak ada yang jagongi, ya makanan itu yo gak ono sing manggakne. Nah, terus setelah itu ada sekali waktu ada yang mangga nih kita suruh minum. Di situ ada botol, mohon maaf saya bukan mau dalam artian promosi enggak. Di situ ada ini Sprite sama Coca-Cola atau Fanta, botol besar. Tapi di situ tidak ada gelasnya yang masih bersih. Gelasnya itu sudah bekas orang gitu loh. Kita dimanggakan, Pak, monggo unjukane loh. Tapi di situ nggak ada gelas gitu loh. Adanya gelas bekas. Berarti apa? Ya secara tata krama tetap nggak bener gitu loh. Ya. Kita dibiarkan saja. Akhirnya lama-lama kan kita ya jenuh karena dibiarkan. Sementara yang punya gawe ini masih dandan karena menjelang panggih manten. Seharusnya among tamu tadi sudah didelegasikan oleh yang punya gawe, ya dia harus menempatkan posisi sebagai among tamu. Masuk gak kenal ya abang-abang lambin jagongi gitu loh. Ya. Benar-benar hilang saat ini tradisi terima tamu, tradisi Jawa terima tamu. Ya. Sehingga saya bersyukur saya punya gawe 4 kali ya saya. Saya mohon maaf bukan mau sombong pamer enggak, tapi kalau saya menceritakan orang lain kan enggak etis, yang saya ceritakan diri saya sendiri. Terlepas dari plus minus ya tentunya. Saya mencoba membuat panitia semampunya. Ya. Ya. Apakah membuat panitia itu harus biaya mahal? Kalau menurut saya enggak juga. Sepanjang humas kita baik. Kita punya teman-teman baik. Ya. Nah ini mudah-mudahan yang mau punya gawe kan dalam waktu dekat itu paling enggak Mas Hadi, karena anak gadisnya udah besar ya. Mas Anton anak laki-laki, terus Mas Doni. Kalau Bu Nani Pak Giono kan sudah libur ya. Karena anaknya udah mentas semua, ada rumah tangga semua. Oh, Mas Puji ini masih punya 2 cowok. Nah, ini ini merupakan kita bahas, kita evaluasi, kita pelajari, dan tentunya ini menjadi tuntunan ketika kita punya gawe, karena kita ngundang dayoh.
Kita harus benar-benar gupuh, aruh, lungguh, suguh. Suguh ditaruh di belakang. Kenapa? Tadi orang Jawa itu orang geragas. Sebagai contoh, kita datang ora semayanan, nggak diundang. Nah kadang-kadang yang kita datangi kan belum tentu dia punya duit toh. Yang penting apa? Pertama gupuh, aruh, lungguh. Ya. Perkara suguh, ya nek duwe sing di omah. Jadi ini kenapa kok suguh ditaruh di belakang? Kecuali kalau kita punya gawe kan memang kita sengaja ngundang dayoh, lah itu kan sudah dipersiapkan sesuai kemampuannya masing-masing. Nah ini supaya ya gayeng ini, silakan para pemirsa Kondotakon di kolom komentar yang di sini monggo sila. Ini dimulai dari siapa dulu? Monggo Mas Adi. Rahayu. Tradisi terima tamu yang benar itu gimana? Kalau ada umpamanya tamu yang nggak diundang, dan tadi yang diceritakan tamu yang diundang, kalau aja tamu nggak diundang, umpamanya ada tamu klonun gitu, kita tuh gimana? Apa langsung mau sama lebu apa ya? Kita salaman dulu atau gimana? Ada Jawanya itu gimana? Kan soalnya saya pernah bertamu ke orang. Waktu saya bilang klonun, terus masuk salaman, nggak mau, cuma gini aja. Nah, itu gimana? Terima kasih, Mas Anton. Disampaikan, monggo. Rahayu Romo. Rahayu Mas Anton. Mengapa suguh ditaruh belakang? Ini ada istilah SMP. Sudah makan pulang. Waduh. Kayaknya ini agak negatif ini. Mau jelasnya Romo. Terima kasih Mas Anton, Mas Doni sekalian di situ. Nanti. Berarti ke Pak Diono sama Bu Nani. Go. Ya, ini kita mau membahas unggah-ungguh. Unggah-ungguh budaya Jawa. Memang itu harus wajib kita terapkan. Ya, kita terapkan sebagai kita ini bukan generasi penerus untuk memberi contoh anak cucu. Anak cucu ya, terutama generasi muda. Itu kelihatannya paham tapi tidak memahami. Gitu. Tidak memahami. Nah, makanya ini kita harus penjelasan yang lebih konkret. Dia lugas, jelas kan gitu lah. Bisa akhirnya banyak yang ternyata gini. Namanya unggah-ungguh. Ya sekarang sopan santun sudah tidak ada. Contoh aja Pak Le, Mas, Dek, nggak ada. Itu. Nah, ini suatu aja masukan. Itu. Terus kita bertamu itu sekarang kan sudah budayanya satu misi seolah-olah kan gitu. Bahasa kita enggak usah menyebut apapun kan gitu lah. Enggak usah nyebut siapa itu haknya beliau. Tapi kalau kita dengar kurang etis. Menungso padha menungso mau salam. Ya. Ada jurang pemisah soalnya gitu. Terus kedua bahasane mlebu iku ketokno raimu. Ya. Nek boleh ketokno gegermu. Bahasane kan kula nuwun. Kan gitu. Kula nuwun. Ngomong. Biasa, Pak. Boleh ya, sampun pareng yo pamit. Ya bahasa halus sama kasar itu yang mana? Juga ini kita perlu. Itu nanti Bapak Trimo yang bisa menjelaskan namanya nyuwun sewu itu kepada siapa sama dengan orang pada siram. Nah itu diterapkan kemana? Ya itu perlu harus kita taruh. Sekarang ini sudah salah kaprah. Ya itu kedua. Terus yang terakhir seperti kepada orang tua kita bertamu itu kan orang enggak ini contoh kecil mau undangan ya Pak ya.
kita mengundang orang itu biarpun orang tua atau masuk nggak keluar bahasa sekarang masuk mengke Pak Thomas gitu kulaturi ya gitu tapi itu berdiri nah itu sudah gimana itu etis apa enggak kalau menurut orang yang nggak tahu wajar tapi itu kadang tanpa berdiri. Kalau dulu saya ingat saya itu kan duduk dulu baru ngomong. Terima kasih itu aja. Terima kasih. Nanti penjelasannya lebih konkret untuk Bapak Tri. Terima kasih Pak Giono Bunani. Rahayu. Bicara masalah terima tamu itu sekarang dari segi kenyataan itu standing partai itu kan memang tidak ada kursinya. Nah itu termasuk golongan yang mana itu? Terus Gupuh, Aruh, terakhir Sugo ya. Yang dimaksud Aruh itu saya masih kurang mengerti saya. Terus apa bedanya hidup untuk makan dan makan untuk hidup? Pengalaman saya mantu beberapa kali ini, yang terakhir ini semuanya memang saya pakai panitia. Saya termasuk orang modern karena teman saya juga banyak ya, kalangan dari pegawai apalagi apanya ini juga. Jadi kami memang menggunakan panitia memang. Ya juga ada pembubaran. Nah, saya ini nyun sewu ini malah rodok pamer saya. Saya memang karena saya punya komunitas wayang kulit, karawitan itu saya laksanakan sampai 3 hari itu. Mantu yang terakhir ya itu berarti saya cucu yang intel itu lah. Itu 3 hari 3 malam. Karena saya bermasyarakat di Pandan Landung waktu itu, rumah juga dekat Langgar. Sepertinya mayoritasnya juga Muslim. Jadi memang kita ada hari pertama itu saya tampilkan hiburan untuk gurun itu apa ya? Ya. Terus hari kedua saya pure. Waktu itu sampai orang itu ya nyun sewu perias saya itu salut. Itu perias yang kedua loh, karena kakak saya sendiri perias. Jadi itu pure Jawa. Mulai terima tamu, mulai sinoman, besan itu saya toto kok manut gitu, pure. Sampai hari terakhir tuh wayangan, itu pun penonton itu saya sugui. Hari pertama khusus manten, ya selek buwo ndang buwo kloten. Ya terang-terangan memang kita ngundang memang. Terus yang kedua, kalau undangannya putih itu undangan itu tidak pakai amplop. Itu memang menonton wayang itu. Jadi datang pun itu langsung ada kepanitiaan yang menyambut. Setelah tamu dahar langsung duduk. Itu pun juga seperti orang rapat akhirnya nonton. Ya bersyukur sukses. Itu yang saya tanyakan, dan ini cuma kondo saja. Jadi saya termasuk orang yang modern. Semua keluarga saya seperti itu. Ini tadi yang saya ceritakan, yang mantu terakhir, yang mantu pertama tidak saya ceritakan. Itu ya sama, tidak ada bedanya. Matur nuwun Rahayu. Ibu Nani ini bukan dikatakan orang modern, enggak juga. Melulur kita dulu mulai zaman dulu selalu membuat panitia. Jadi orang membuat panitia ketika punya gawi ini bukan indikasi orang modern. Leluhur kita dulu, saya masih ingat betul, saya masih kecil di desa saya aja membuat panitia. Bahkan pembuatan panitia itu kalau nggak salah itu 7 hari sebelum hari H, H-7. Terus setiap malam kita melekan di situ. Pada hari pertama itu dibentuk panitia yang
panitia itu meliputi yang bagian kirim undangan siapa ya. Nah, undangan ini juga dipilah. Ada undangan yang istilahnya itu, karena ketika kita mengundang dayo, yang pertama ya, ini yang paling terhormat itu adalah ketika yang bersangkutan langsung datang mengundang, ngelunggui. Nah, yang kedua, ini kita pakai utusan. Ya, pakai utusan. Ya. Yang ketiga itu pakai sulih. Jadi dalam bentuk undangan. Ya. Jadi yang pertama itu yang bersangkutan langsung datang ngundang, ngelunggui. Yang kedua itu pakai sulih sariro, pengganti, wujudnya manusia gitu loh. Terus ada lagi namanya sulih dalam artian tulisan, ya, undangan. Ya. Ulem. Ya. Undangan ini pun masih dipilah jadi dua. Ada undangan yang sudah tertera namanya. Ada yang undangan tidak tertera namanya. Wong Jawa ngarani digribik. Kan nek nulis kedawan, kesuwen karena mamanya yang diundang tuh sekian orang kampung gitu loh. Nah, dan semuanya kenal gitu loh. Kalau ditulis kelamaan ini karena undangannya bisa 1000 gitu. 1000 nulis ya kemeng gitu ya. Jadi, nah, anehnya saat ini karena hilangnya tradisi Jawa, saya ngalami sendiri. Maksud saya itu kan saya menghormati orang-orang tertentu. Saya datang langsung nglunggui, kita matur sing apik, ngundang. Pas hari H nggak datang, cerita ke orang lain. Lah aku gak dikei undangan ya mbak Pak Sutrimo. Kenapa? Karena dia kesadarannya hilang. Jawane wis hilang gitu loh. Padahal kalau dia tahu tentang tata krama Jawa, lo dilunggui sing digawe itu kehormatan nomor 1 malahan. Ini banyak, ini saya kira di masyarakat itu yang karena misalnya sudah lupa akan tradisi Jawa. Kalau undangan lewat WA itu gimana? Nah, undangan lewat WA atau lewat HP itu termasuk yang tadi sulih sulih serat. Penggantinya kalau di WA itu kan seperti undangan tertulis tadi. Ya. itu nomor 4 itu sebenarnya. Ya masih menghormati, tapi grade-nya paling bawah. Nomor 1 yang bersangkutan. Nomor 2 sulih sariro, utusan. Sebagai contoh, saya pernah utusan Mas Hadi waktu saya punya gawe. Mas tulung jenengan ngundango Pak Soleh ya waktu itu ya. Ini sulih sariro namanya. Itu nomor 2 gitu loh. Yang pertama ya didatangi. Cuman kalau yang punya gawe kan kalau suruh datangi semua kan enggak mungkin. Sehingga orang-orang tertentu yang didatangi langsung. Nyurui itu maksudnya. Ya. Nyurui saged, talang atur saged, bahasanya beda-beda. Talang atur, sulih sariro, talang atur itu sama. Ya. Di talang atur, talang ya, atur omongan. Jadi menghantar bicara. Ya. Sulih sariro, pengganti tubuh. Ya. Itu yang nomor 2, yang pakai undangan tadi nomor 3. Ya. Jadi kalau WA atau dulu SMS ini nomor 4. Ya. Itu masih menghormati biasanya. Tapi grade-nya paling bawah. Ya. Nah, ketika bicara tadi yang dikatakan Pak Giono ya, hilangnya tata krama ketika kita mengundang ya, atur-atur ataupun ketika kita menerima tamu, hilangnya tata krama ini, saya jadi teringat kemarin saya ngobrol sama pensiunan dari Dinas Pendidikan ya. Jadi beliaunya ada sepuh. Beliaunya merasakan hilangnya tata krama ini karena hilangnya pelajaran budi pekerti di dunia pendidikan kita dan digantikan dengan pendidikan agama. Karena di agama tidak ada pelajaran budi pekerti, tidak ada.
Di agama tidak ada pelajaran moral tuh, tidak ada. Adanya hafalan. Ya. Hafalan dan dogma. Bangsa ini benar-benar dihabisi. Tapi banyak yang nggak sadar gitu loh. Siapa bilang agama mengajarkan budi pekerti? Tidak ada. Ada yang bilang agama mengajarkan moral? Tidak ada. Ya. Agama cuma mengajarkan hafalan dan mengajarkan dogma-dogma, istilahnya pelajaran-pelajaran dogmatis gitu loh. Ya. Tidak ada budi pekerti, moral, tidak ada. Yang ada cuman moral menurut standar mereka, bukan moral dalam artian yang objektif. Ya. Karena mereka selalu memakai kunci ini seiman dengan kita atau tidak gitu loh. Jadi mereka tidak mengajarkan moral secara objektif, dia hanya mengajarkan ada yang mengatakan akhlak atau apa. Akhlak itu bukan moral kok. Ya. Akhlak itu cuma standar satu kelompok gitu loh. Bukan dalam artian moral secara umum. Ya. Sehingga dengan adanya pelajaran agama itu bangsa kita malah mengalami kemunduran di bidang tata krama, di bidang budi pekerti. Ya. Nah, ini yang obrolan tadi benar-benar memprihatinkan. Kita menunggu nanti suatu saat ada presiden kita yang berani mengembalikan ini semua. Kalau keluh kesah kita ini kan paling tidak ya untuk isinya ini adalah sebuah isinya menggugah. Kalau di sekolah tidak lagi diajarkan tentang budi pekerti dan moral, ya minimal kita mengajarkan budi dan pekerti untuk anak-anak kita. Mudah-mudahan yang kita harapkan. Terus ketika yang dikatakan Pak Ki tapi juga disampaikan Mas Hadi tadi, bertamu diajak salaman wera gelem, karena itu tadi mereka tidak memakai standar moral. Wong podo menungsani dijak salaman nggak gelem karena merasa tidak seiman. Mereka tidak bicara moral. Nah, seharusnya ya ketika kita bertamu ya kula nuwun yang punya rumah ya monggo pinarak rumiyin ya. Atau kalau belum kenal ya saat ini kan ada perubahan dinamika budaya juga. Ketika ada tamu belum kenal terus dia permisi ya ditanya nyari siapa? Nyari ini ya. Ini karena belum kenal. Kalau sebaiknya jangan disuruh masuk dulu. Ini kategori gupuh ini Mas ya. Ya. Gupuh terus makanya seperti contoh ada tamu tidak dikenal yang membukakan yang menerima tamu itu Bu Nani. Nyari siapa? Nyari Pak Giono. Sekedap nggih, pintu ditutup lagi. Terus tanya, Pak Giono ada yang nyari namanya ini. Pak Giono, oh iya aku kenal. Dimanggake baru. Ini baru kategori ini tetap gupuh ini. Nah, gupuh. Nah setelah itu aruh. Oh monggo pinara. Ya aruh. Terus itu contoh Pak Giono masih persiapan. Kan tadi dayoh yang tidak semayanan, otomatis kan Pak Giono nggak tahu, ya nggak siap ya. Pak Giono masih persiapan, nggak tahu ganti baju, ganti celana, atau mandi dulu. Nah, Bu Nani selaku istrinya aruh jagongi. Ngomong-ngomong kelobot, aruh. Gupuh sudah dimanggakne ya, otomatis langsung lungguh toh ini. Nah, terus ngobrol, aruh, ya. Sehingga tadi saya sempat cerita saya misalnya saya diundang orang punya gawe mantu, di situ ada among tamu. Nah, seharusnya ada aruh, among tamunya tadi jagongi gitu loh. Padahal mereka pakai seragam yang kelihatan bagus ini di desa ini. Ya. Kemarin di desa salah satu desa di bawah Kecamatan Wagir itu.
Saya nggak perlu nyebut nama desanya karena tujuan saya bukan mau mempermalukan orang, tapi ini sebuah kritik sosial gitu loh. Ya. Wah, tamu banyak pakainya seragam bagus-bagus gitu loh, pakai batik bagus. Tapi nggak fungsi secara tradisi Jawa, gupuh, aruh. Ya. Kalau lungguh ya waktu itu kita langsung karena di orang punya hajat, punya gawe kan banyak kursi ya kita duduk situ. Suguh pun mereka tidak berfungsi karena itu kayak nggak diaru-arui, kita sebagai tamu langsung makan kan nggak enak. Terus ada minuman tadi saya katakan ada minuman Sprite, Coca-Cola, Fanta di botol besar. Terus ada gelas kecil tapi gelasnya gelas bekas semua, bekas orang. Nah sehingga tadi Bu Nani langsung arun, jagongi sampai Pak Giono siap keluar. Setelah itu karena Pak Giono sudah ada, Bu Nani permisi ke belakang. Bagian rak-rak nonton kabeh aruh-aruh. Nggih, aruh-aruh. Nah. Pengaruh. Nggih. Aruh niku omongan, obrolan omongan. Misalnya grabyak semanak. Kalau suguh yaitu tadi. Kalau namanya dayoh tidak semayanan, ya mohon maaf walaupun Bu Nani, Pak Giono itu orang kaya raya. Tapi segoro kan jono angoki. Kebetulan pas ada tamu nggak ada panganan, nggak ada makanan, nggak ada yang disuruh, ya. Terus duit nggak pegang, ya. Ini duitnya di ATM semua, nggak ada uang cash, gitu. Nah otomatis kan suguh itu ditaruh di belakang. Lah suguh ya ono eming non sewu air putih, nah, ini sudah bagus. Gitu. Jadi suguh itu ditaruh di belakang, jadi bukan sesuatu yang nomor satu gitu loh. Nah, kecuali kalau tadi Bu Nani punya gawe lah, memang ya ngundang ya memang kan sudah dipersiapkan kalau itu. Ya ikut senang juga dengar ceritanya Bu Nani dibuat panitia. Tapi dengan panitia bukan berarti itu orang modern. Loh, mulai dulu sudah ada bahkan kata panitio. Nah, ini panitia yang dari kata panitio itu kan bahasa Jawa ini. Sinoman ya. Saya bahkan dulu di desa itu ada sanksi sosial Pak. Kita sebagai nom-noman, ora gelem sinoman, wah, nanti kalau keluarga kita punya gawe nggak ada yang datang. Nah, ada sanksi sosial. Itulah sebabnya saat ini perlu dibangkitkan kembali tentang lembaga Dewan Adat Desa, supaya ada desa itu muncul kembali. Sehingga untuk membentuk panitia, ya, ini sebenarnya tidak harus dengan biaya mahal. Tapi kalau sudah individual, otomatis kan duit. Sehingga di panitia nggak dibayar, ya ora gelem, karena dia harus meninggalkan pekerjaannya. Jadi saat ini nilai-nilai sosial kita, gotong royong kita tuh hilang. Apalah sabun kan? Iya dulu bayarannya sabun sama beras ya kantine sabun ya. Nah, kalau saat ini orang punya gawe dengan apa istilahnya standing party ya, ini memang pengaruh barat. Jawa tidak. Jawa karena orang Jawa dulu kalau punya gawe tujuannya itu bukan duit. Loh kalau sekarang terang-terang duit ya, bahkan ada di tulisan di undangan tertulis tidak menerima bingkisan dalam bentuk apapun. Iku cara kata vulgarnya, aku njaluk duitmu ae sing akeh. Terus dapat celeng. Ya. Kalau orang Jawa dulu itu kalau punya gawe kan tujuannya bukan material, bukan duit. Karena dulu kalau punya gawe itu biayanya minim kok. Saya masih ingat betul masa kecil saya di desa. Terop gak nyewo. Karena kita gotong royong cari blarak ya, daun kelapa, dianam jadi terop. Dekor anak-anak muda itu ngumpulkan ini kain sewek jarit. Dibuat bagus, saya masih ingat betul tuh. Dibuat kayak burung, dibuat pemain bagus. Pandangan gunung, bagus waktu itu dari kain-kain tadi. Ya. Nggak nyewo karena hampir semua rumah punya sewek waktu itu. Apalagi zaman dulu.
Karena dulu itu biasanya orang tua itu kalau anaknya udah berumah tangga terus pindah rumah, ini dibigawani sewek ini sebagai warisan. Nah. Terus dekor nggak nyewa nggak bayar, terop nggak bayar, meja kursi nggak nyewa, silih-silih. Nah, sehingga dulu kalau kita beli meja kursi itu mesti seragam. Yang bertanggung jawab biasanya kan yang bersangkutan, atau sinoman. Ada tulisannya. Ya. Terus mamanya konsumsi. Tetangga itu ada yang bawa beras, ada yang bawa kelapa, ada yang bawa pisang, ya. Ya. Dulu tuh punya gawe itu biayanya minim, gitu loh. Ada yang bawa gula, ya. Biayanya minim. Kalau sekarang punya gawe, waduh, kayak saya terakhir mantu itu, anak saya itu saya harus pinjem BRI kur 100 juta ya. Sampai sekarang belum lunas ya, tiap bulan 2,5 juta ya. Lama-kelamaan undangannya dikasih barcode. Oh iya, kiris ya. Ngeri sekarang nih Pak Dono. Bisa juga kan. Bisa juga ini nanti lama-lama itu. Barcode itu. Ngeri kita saat ini, kita udah benar-benar kehilangan tradisi terima tamu. Dan ada penegasan kata-kata minimal sekian. Amplop kosong. Itu tambah ora Jawa itu bawa amplop kosong itu karena itu tadi kan berarti kelihatan dia cari makan gratis. Lah wong kita itu bertamu, ditawari makan aja, ngapunten kula tasik wareg, tasik tuwuk. Lu harga diri itu mahal kok. Rasa pangroso. Nah, sekarang tuh gelang renteng, kalung renteng, HP Android, antri BLT ya sekarang. Aduh, jangan bener-bener kita kehilangan. Ini yang kita kritisi nilai-nilai sosial. Terutama saya sangat menyayangkan kalau yang punya gawe atau yang ngundang ini adalah teman-teman penggiat budaya. Mengadakan sarasean di kafe ini, konsumsi bayar dewe-dewe, guys. Aduh, aku nisan. Wah. Ngono mengatasnamakan seniman kondang Jawa Timur. Wah, isa. Kok nggak malu gitu loh. Ya saya bersyukur selama ini Rakyat Prasojo kalau ngundang makanan nggak pernah kekurangan. Malah kadang-kadang pulang masih dibawakan. Bukan kita mau pamer, enggak. Itu tradisi kita. Loh, untuk apa kita bicara budaya Jawa? Kita lembaga pengkajian, pelestarian, dan pengembangan budaya Nusantara. Sementara perilaku kita tidak berbudaya. Sebelum kita membenahi orang lain, minimal kita benahi sendiri lingkungan kita gitu loh. Ya ini nanti Mas Hadi kalau mantu jangan sungkan undang semuanya bentuk panitia. Tapi jangan lupa jangan undang yang jauh, tetangga juga harus diundang karena tetangga harus dilibatkan. Nggak enak kalau yang jauh dijadikan panitia kok malah tetangga deket nggak disenggol, nggak boleh. Dulu saya masih ingat betul waktu saya mau punya gawe pertama sunatan itu seperti yang Bu Nani ceritakan tadi, saya waktu itu bisa 3 hari kalau nggak 5 hari karena teman-teman tuh waktu itu saya rencanakan diam-diam. Teman bilang, "Loh Pak, wong ketuane mau punya gawe kok cuman celimen, lo kita masa disuruh pupuran suruh joget ya mau." Nah, karena waktu itu kan kita punya teman-teman wayang orang sehingga hari pertama waktu itu kalau nggak mau copat, setelah mau copat itu reok, hari kedua, hari ketiga waktu itu campur sari, terakhir itu wayang orang, jadi 4 hari gitu. Apakah biaya mahal? Enggak. Karena teman-teman tadi bilang lah, "Loh Pak, wong anggotane iki masa dikon pupuran areng angus ya. Joget ora perlu dibayar." Yang penting bagaimana kita menanamkan gotong royong budaya Jawa.
udah pegang mic, monggo Mas Joni. Oh iya. Rahayu. Nggih, rahayu. Untuk di season kali ini saya dari awal mendengar mulai dari apa yang disampaikan Mas Hadi tadi ketika bertamu kula nuwun. Nah, kadang-kadang Mas Hadi pernah punya pengalaman ya Mas. Maksudnya enggan untuk apa? Salaman. Jadi dengan mungkin salaman dalam bentuk lain mungkin ya. Tapi kan itu bukan apa? Bukan sebuah bukan budaya kita ya. Terus apa yang diceritakan dari Pak Ki tadi juga gitu, artinya bagaimana mulai bertamu dalam skop yang lebih kecil ya di rumah di rumah. Terus apa yang disampaikan oleh Bu Nani sama Pak Trimo tadi kan ini skopnya lebih besar, artinya ketika ada event, maksudnya ada apa ya, istilah Jawa digawe lah istilahnya kayak gitu ya. Nah, semua itu dalam tradisi Jawa ya khususnya ada apa ya, sebuah tatanan yang memang harusnya tetap diugemi kan seperti itu. Bagaimana sih seyogyanya dalam apa tadi, gupuh, aruh, lungguh sama suguh ya, seperti itu. Nah, terkait hal itu tadi semua udah dibaper lah, udah didiskusikan. Nah, namun saya menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Hadi tadi. Artinya ketika Mas Hadi pernah punya pengalaman bertamu kula nuwun, namun yang di kula nuwuni ini tidak menunjukkan respek sesuai saklumrahe apa tata krama Jawa ya, tradisi itu. Jawa. Nah, seringkali juga saya melihat dan ketika saya bertamu lah ya. Atau ketemu siapa gitu. Nah, hal-hal sederhana yang sifatnya, contohnya kula nuwun tadi. Ini hampir-hampir nggak pernah dijumpai lagi. Tapi ini digantikan dengan sebenarnya bisa dipahami itu penggantinya kula nuwun tadi itu loh. Nah, maksudnya gimana menyikapi sudah ada perubahan, pergeseran yang sebenarnya di awal sudah polanya sudah tertata seperti itu, terus tiba-tiba sekarang hal-hal semacam itu digantikan oleh itu tadi, istilah-istilah yang dari luar sebenarnya. Nah, yang sebenarnya pun loh, kalau misalnya salaman itu pun juga nggak masalah, tapi kan akhirnya ini yang menggerus sebuah nilai yang original tadi Mas Hadi ya. Nah, maksudnya barangkali yang punya pemikiran seperti ini atau yang punya pengalaman seperti ini bukan hanya Mas Hadi, ini bisa memberikan sebuah pencerahan lah untuk ke kalayak. Matur nuwun. Terima kasih Mas Doni ya. Memang tujuan kita kan ingin memberikan pencerahan ini Mas Doni untuk kalayak ya. Karena ada beberapa orang yang memang mabuk ajaran Dahyok ya. Ini diajak salaman nggak mau gitu loh. Katanya istilah mereka itu bukan muhrim atau gimana ya. Kita tidak akan bicara itu ya. Kita bicara tentang kemanusiaan. Kita sama-sama manusia gitu loh. Nah, kenapa harus kita terkotak-kotak, kita tersekat-sekat gitu kan. Memang kalau kita bicara secara umum ya, agama ini sebenarnya pemecah belah bangsa. Satu bangsa kita satu bangsa, tapi kita terpecah belah oleh agama. Bahkan fakta membuktikan
banyak orang saling bunuh hanya karena agama. Jadi kalau tadi nggak cuma sekedar salaman itu kan misalnya nggak kehilangan nyawa, bahkan sampai nyawa pun hilang hanya karena agama. Nah, kita ingin memberikan pencerahan, penyadaran. Kita bertamu ya, dan nah saat ini saya teringat kita pernah punya program tapi belum jalan terkait yang disampaikan Mas Don tadi. Dulu ya sebelum kita punya channel YouTube, saya pernah waktu itu ada biaya. Saya membuat stiker tulisannya Kula Nuwun, bawahnya agak kecil, hilang. Stiker tadi itu ditempel di dekat pintu masuk. Ini sebenarnya cukup efektif itu, sehingga banyak orang yang bertamu ke rumah saya itu awalnya yang mau pakai soal dikom, akhirnya jadi Kula Nuwun. Nah, para pemirsa, kalau memang penjenengan ya benar-benar katanya penggiat budaya Jawa, sekarang saya ketuk kantong Anda terang-terangan ini. Ayo kita open donasi. Uangnya akan kita buat, kita cetak stiker seperti itu. Dulu saya waktu itu cetak dengan kantong saya pribadi loh. Nah, sekarang ayo kita open donasi. Kita nanti semakin besar sumbangan Anda, akan semakin banyak stiker kita bagikan. Kita bagikan enggak tahu gratis, enggak tahu istilahnya nanti ngasih kas untuk organisasi. Supaya apa? Ini bukan dijual. Nanti kalau ada uang lagi, cetak lagi. Semakin banyak kita cetak, kita sebarkan. Yang nggak ngasih duit pun juga kita kasih. Kesadaran. Bagaimana para pemirsa? Jangan Anda teriak-teriak ngaku pecinta budaya kalau kita buat sepertinya aja nggak terketuk. Silakan donasi di nomor rekening atas nama Sutrimo. Supaya ini geraknya cepat, karena kalau atas nama yayasan, mohon maaf, ini kan gerak kita agak lama, karena untuk ambil uang itu, ini kan paling nggak kan butuh 2 orang. Kadang-kadang masih butuh waktu ya. Nanti kita buat stiker yang banyak. Jadi Kula Nuwun agak besar, bawahnya hilang. Kita tempel di pintu masuk kita gitu loh. Kok hilang? Ya budaya hilang. Ini kan sindiran, Bu. Kula Nuwun hilang. Karena saat ini memang Kula Nuwun kan hilang gitu loh. Terganti katanya Mas Doni soal dikum tadi. Ya. Wis hilang. Jadi Kula Nuwun hilangnya kecil gitu loh. Supaya ini pengalaman saya di rumah, sehingga banyak orang ke rumah saya yang awalnya mau bilang soal dikum, itu akhirnya Kula Nuwun. Karena Kula Nuwun itu bermakna apa? Kulo ya kulo. Nuwun itu adalah nuwun itu bukan nyuwun. Izin. Nuwun itu izin. Nuwun itu suatu bentuk andapasor. Ya. Nuwun itu kasih. Ya. Kita menyampaikan kasih. Ya. Kula nuwun. Ya. Nah, kalau kita kula nuwun, otomatis kalau kita mohon maaf kita bertamu kula nuwun kok kita marah-marah, ya berarti sudah bertolak belakang dengan filosofi kula nuwun tadi gitu loh. Ya. Sehingga kalau kita bilang kula nuwun, terus yang di rumah kan monggo. Akhirnya berbalas toh kasih tadi. Ya. Nuwun sewu, bukan nyuwun sewu gitu loh. Nah, saat ini kan kadang-kadang orang mana nyuwun sewu, ya dadi guyonan, gak duwe sewu. Duwene 5.000. Sekarang cari uang 1.000 sulit loh. Ini kemarin ada orang yang minta tolong saya ada sesuatu hal, terus saya dapat petunjuk siapkan uang 1.000-an loh. Nggak ada Pak, adanya 100.000 loh. Saya nggak minta duitin jenengan. Ini uang 1.000 rupiah ini untuk syarat aku loh. Untuk srono. Saya bukan minta uang jenengan, nek minta uang jenengan tak guyoni. Moh aku nek ming 100.000 ngono. Njalukku ya sing akeh aku. Nuwun sewu. Ini untuk lingkup
personal, individu, monggo kita kembali galakkan. Ya. Sing mertamu ya kula nuwun ya. Memberi kasih, memberi penghormatan ya. Anda pasor. Yang ditamoni ya gupuh, aruh, lungguh, suguh. Sing mertamu yo gak kemalan panganan, ngragas. Sing ditamoni yo gak medhit gitu loh. Ora petinju gitu loh. Gegem ngene. Inilah tradisi Jawa. Sehingga kalau bicara tradisi Jawa, mau kembali ke tadi orang punya gawe gitu. Tamu datang itu kan suruh lungguh dulu. Di situ kan ada apa? Makanan. Makanan itu yang memberikan juga tetangga. Rampatan. Yang tetangga gitu loh. Jadi yang tuan rumah kadang-kadang juga nggak membuat makanan. Tetangga yang membawakan itu. Nah, ngobrol sih. Disitulah ajang silaturahmi, ajang persaudaraan. Baru setelah itu dikasih makan. Dipersilahkan makan. Kalau dulu kan makanannya kan orang apa misalnya sudah racian gitu loh. Ya. Piring terbang. Kalau piring terbang sebenarnya kan konotasinya negatif Pak Ki. Ya. Sebenarnya itu apa racian itu sebenarnya kan penghormatan. Ya. Jadi sudah disiapke, diracik nih. Ya. Ya. Kalau diartikan piring terbang itu seolah kayak negatif sebenarnya. Nah, ini kan sebenarnya kan penghormatan. Karena tuh tadi dayuh itu gupo, ya, aruh, lungguh, suguh. Dayuh itu dihormati, diracik nih, tinggal makan. Ya. Kalau saya nggak sepakat gitu dengan istilah piring terbang, seolah-olah malah negatif. Ya. Dilempar-lempar piring terbang ya. Imbalan ya. Padahal kan sebenarnya penghormatan tuh bentuknya sebenarnya. Karena daya dihormati, diracik nih pisan gitu loh. Nanti yang ada sendiri ini berarti kurang menghormati ya. Ya karena itu pergeseran budaya. Nah sebenarnya apa namanya? Ya sebenarnya dikatakan jelek ya enggak juga kan saat ini sudah seperti itu ya. Tetapi kalau saya lihat sekarang pun walaupun kelihatannya prasmanan, ini saya lihat akhir-akhir ini untuk menghemat. Ini juga sudah diracik. Entah itu soto, rawon, bakso itu udah diracik. Kita tinggal nambahi air saja, kuah saja. Ya. Karena untuk hemat biaya itu. Kalau saya jadi teringat Pak Mugiono mantan direktur hotel di Tuban, beliau udah suwargi. Beliaunya itu pernah mengadakan sebuah semacam penelitian ketika beliaunya masih mahasiswa. Jadi manusia itu kekuatan makan itu sekian gram, itu udah dihitung. Sehingga kenapa di hotel itu kan dengan harga sekian, terus makan sarapan pagi dengan cara itu ngambil sendiri itu udah dihitung. Ya, kalaupun toh ada 1-2 orang yang geragas nanti makan banyak itu kan tidak banyak yang seperti itu. Ya. Nah, ada lagi yang disampaikan ini. Ya, ampun. Ya. Jadi intinya ketika orang Jawa punya gawe, tujuan utama itu bukan duit gitu loh, tapi persaudaraan. Bukan kok datang langsung suruh makan. Setelah itu terus langsung pulang. Yang penting amplopnya duitnya masuk kotak ya. Bahkan ada yang tadi terang-terangan ditulisi di undangan tidak terima bingkisan dalam bentuk apapun ya. Diguyoni sama Mas Doni. Lama-lama nanti langsung ada kiris di situ. Kita menjadi benar-benar materialistis banget gitu loh. Nilai-nilai sosial kita hilang, tradisi kita hilang. Padahal seharusnya yang kita harapkan adalah persaudaraan dan doa restu untuk menjadi virtual. Turisnya yang dikirim pakai video call semua. Jadi virtual. Ya. Nah, para pemirsa, demikian tadi obrolan kita tentang hilangnya tradisi Jawa terima tamu.
Termasuk tadi juga kita sempat bahas bagaimana kalau kita ngundang tamu. Karena kita juga prihatin banget saat ini. Ini saya alami sendiri nih. Saya menghormati beliaunya, saya datang ya ngelunggui, hari H nggak datang, ngomong ke yang lain, loh saya nggak dikasih undangan sama Pak Sutrimo. Ya, padahal wis dilunggui, ya. Karena sudah hilang pengertian ini. Jadi mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Bagaimana tradisi yang hilang ini bisa kembali, lahir kembali, muncul kembali. Tradisi Jawa terima tamu. Gupuh, aruh, lungguh, sukuh. Ini untuk pengalaman ketika kita ngundang tamu maupun kita terima tamu tanpa perjanjian. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang tidak memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu.